Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang kompetensi guru dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Guru merupakan profesi yang sangat strategis dalam membangun bangsa. Kualitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikannya. Guru bukan hanya menyampai ilmu, tetapi juga pembentuk karakter, penanam nilai, serta pembimbing masa depan generasi bangsa. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki kompetensi yang memadai agar mampu menjalankan perannya secara profesional. Selanjutnya, pengertian kompetensi guru. Kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki seseorang dalam menjalankan profesinya. Dalam sistem pendidikan Indonesia, kompetensi guru diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa guru wajib memiliki 4 kompetensi utama, yaitu yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, yang keempat kompetensi profesional. Keempat kompetensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika salah satu kompetensi tidak berkembang dengan baik, maka proses pendidikan tidak akan berjalan secara optimal. Selanjutnya itu kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik secara efektif. Kompetensi ini meliputi beberapa aspek penting. Yang pertama, memahami karakteristik peserta didik. Guru harus memahami bahwa setiap siswa unik. Mereka berbeda dalam yang pertama tingkat kecerdasan, yang kedua gaya belajar, visual, auditori, kinestetik. Selanjutnya itu kondisi sosial dan ekonomi. Selanjutnya latar belakang keluarga, minat dan bakat. Sebagai contoh, dalam kelas PAUD ada anak yang aktif dan ada anak yang pendiam. Guru tidak boleh membandingkan, melainkan harus memahami dan membimbing sesuai kebutuhan masing-masing. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran. Guru perlu memahami teori belajar seperti yang pertama yaitu teori behavioristik, yang kedua teori kognitif, yang ketiga teori konstruktivistik. Dengan memahami teori tersebut, guru dapat menentukan metode yang sesuai. Misalnya, pembelajaran berbasis proyek dapat membantu siswa aktif membangun pengetahuannya sendiri. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran. Guru harus mampu menyusun yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua materi ajar, yang ketiga metode pembelajaran, yang keempat media pembelajaran, yang kelima instrumen evaluasi. Perencanaan yang matang akan membuat proses pembelajaran lebih sistematis dan terarah. Selanjutnya yang keempat, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga yang pertama memberikan motivasi, yang kedua mengelola kelas, yang ketiga menanamkan nilai karakter, dan yang keempat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Guru yang baik mampu membuat siswa merasa nyaman dan bersemangat untuk belajar. Selanjutnya yang kelima, evaluasi dan refleksi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran. Namun, guru juga harus melakukan refleksi diri seperti yang pertama, apakah metode yang digunakan sudah efektif? Yang kedua, apakah semua siswa memahami materi? Yang ketiga, apa yang perlu diperbaiki pada pertemuan berikutnya? Refleksi adalah bagian penting dari profesionalisme guru. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter dan integritas seorang guru. Guru harus memiliki kepribadian yang mantap dan stabil, kedewasaan dalam bertindak, sikap arif dan bijaksana, wibawa di hadapan siswa, dan akhlak yang mulia. Guru adalah role model. Setiap ucapan dan tindakan guru akan diperhatikan dan ditiru oleh siswa. Contohnya, jika guru disiplin datang tepat waktu, maka siswa akan belajar tentang kedisiplinan. Jika guru berbicara dengan sopan, maka siswa akan belajar tentang etika. Selain itu, guru juga harus mampu mengendalikan emosi dalam kondisi kelas yang ramai. Sekalipun guru tidak boleh bersikap kasar atau mempermalukan siswa. Yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif. Guru harus mampu berkomunikasi dengan siswa secara empatik, berkolaborasi dengan sesama guru, menjalin hubungan baik dengan orang tua, berinteraksi dengan masyarakat. Sebagai contoh, ketika ada siswa yang mengalami penurunan prestasi, guru perlu berdiskusi dengan orang tua untuk mencari solusi bersama. Guru juga harus mampu menghargai perbedaan budaya, agama, maupun latar belakang sosial. Di era digital, kompetensi sosial juga mencakup etika berkomunikasi di media sosial dan platform pembelajaran daring.
Selanjutnya, yang keempat, kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran secara mendalam dan luas. Guru harus menguasai konsep dasar dan lanjutan bidang studinya, memahami keterkaitan antar konsep, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan diri secara berkelanjutan. Guru profesional tidak hanya mengandalkan buku teks, tetapi juga mencari referensi tambahan dan inovasi pembelajaran. Di era digital saat ini, guru juga dituntut untuk mampu menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi, membuat konten edukatif, memanfaatkan platform pembelajaran online, mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar. Guru yang profesional adalah guru yang terus belajar sepanjang hayat. Selanjutnya itu penutup. Dari pembahasan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru terdiri dari 4 aspek utama, yaitu yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, yang keempat kompetensi profesional. Keempat kompetensi ini harus dimiliki dan dikembangkan secara seimbang agar guru dapat menjalankan tugas secara optimal. Sebagai calon guru, kita harus mempersiapkan diri sejak sekarang, karena menjadi guru bukan hanya tentang mengajar, tetapi tentang membentuk generasi masa depan bangsa.